Setiap kali Luna berbicara, ruangan menjadi miliknya. Bukan karena semua setuju, tapi karena tidak ada yang berani menyela. Suaranya tidak selalu berteriak, tapi selalu siap untuk naik satu tingkat lebih tinggi dari siapapun yang mencoba menjelaskan. Nada itu terlatih, cukup keras untuk membuat orang lain berhenti, cukup tajam untuk menyisakan rasa bersalah. Rapat pagi adalah panggung utamanya. Ia berdiri, atau duduk dengan tubuh condong ke depan, menatap satu persatu wajah di hadapannya. Pertanyaan-pertanyaannya terdengar seperti undangan berdiskusi, tapi siapapun yang pernah menjawab tahu, yang ia cari bukan jawaban, melainkan pembenaran. Nani duduk di sisi ruangan, dekat dinding. Ia selalu memilih kursi yang sama. Bukan karena strategis, tapi karena dari sana ia bisa menjadi bagian dari rapat tanpa terlalu terlihat. Ini kenapa bisa terlambat? Suara Luna memantul ke dinding kaca. Nani menelan ludah. Ia tahu jawabannya. Ia juga tahu, jawaban itu tidak akan mengubah nada. Ia berbicara pelan, terukur. Menjelaskan kronologi, data, kendala teknis. Kalimatnya rapi, seperti pekerjaannya. Namun sebelum ia selesai, suara Luna sudah menyela. Jadi intinya kamu tidak siap. Kalimat itu jatuh seperti palu. Tidak ada ruang untuk klarifikasi. Beberapa kepala menunduk, yang lain pura-pura mencatat. Tidak ada yang membela, bukan karena tidak peduli, tapi karena semua sedang menjaga diri. Nani mengangguk, bukan karena setuju, tapi karena ia tahu kapan harus berhenti. Di kantor itu, bertahan bukan soal benar atau salah. Bertahan adalah soal membaca situasi. Dan Nani telah belajar membaca, kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menerima sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Luna melanjutkan rapat seolah tidak ada yang terjadi. Suaranya mengisi ruangan lagi, memberi instruksi, menegaskan ulang posisi. Ia tampak yakin bahwa semua berjalan sesuai kendalinya. Padahal, di balik diam orang-orang, sesuatu sedang bergerak pelan. Bukan perlawanan, bukan juga rencana, hanya jarak yang tumbuh sedikit demi sedikit setiap kali suara terlalu keras dipilih daripada mendengar. Dan tanpa Luna sadari, di hari-hari seperti itulah, wibawa mulai kehilangan akarnya. Nani jarang langsung pulang, bukan karena lembur, bukan juga karena ingin terlihat rajin. Ia hanya butuh waktu agar dadanya tidak lagi sesak. Biasanya ia duduk sebentar di bangku depan gedung, menunggu suara Luna benar-benar hilang dari kepalanya. Ia tahu, marah yang diarahkan padanya tidak selalu tentang dirinya, tapi tubuhnya tetap menerima semuanya sebagai kesalahan pribadi. Setiap nada tinggi seolah menegaskan ulang satu kalimat yang lama bersarang, mungkin aku memang kurang. Di rumah, Nani membuka laptop bukan untuk bekerja. Ia hanya ingin memastikan satu hal, bahwa apa yang ia kerjakan hari itu sudah benar. Ia membaca ulang email, laporan, catatan kecil. Mencari kesalahan yang mungkin terlewat, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk berjaga-jaga. Ini adalah seni bertahannya, memastikan dirinya rapi, meski ruang sekitarnya berantakan. Ia jarang bercerita. Teman-temannya tahu Nani bekerja di tempat yang keras, tapi tidak ada yang benar-benar tahu seberapa sering ia merasa suaranya dikecilkan. Nani takut jika ia terlalu banyak mengeluh, ia akan kehilangan satu hal yang masih ia miliki, keyakinan bahwa ia adalah orang yang tenang. Diam, baginya, bukan kepasrahan. Diam adalah cara untuk tidak berubah menjadi orang yang sama kejamnya. Ia pernah mencoba membela diri. Sekali, di awal-awal bekerja, nada bicaranya tetap sopan, tapi kalimatnya tegas. Hasilnya,
Suara Luna naik 2 tingkat. Sejak saat itu, Nani belajar, tidak semua ruang aman untuk kejujuran. Namun Nani tidak pernah berhenti bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia tahu, marah tidak akan mengubah siapa Luna, tapi konsistensi bisa mengubah cara orang melihatnya. Ia menyiapkan pekerjaan sebaik mungkin, bukan untuk pujian, tapi untuk menjaga satu-satunya wilayah yang bisa ia kendalikan, kualitas dirinya sendiri. Kadang, di tengah malam, Nani bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Pertanyaan itu tidak selalu punya jawaban. Tapi keesokan paginya, ia tetap bangun, mandi, dan berangkat kerja. Bukan karena ia lemah. Justru karena ia tahu kapan harus menyimpan tenaga. Di kantor, ia kembali menjadi Nani yang tenang. Menjawab seperlunya, mengerjakan selebihnya. Ia tidak tahu bahwa caranya bertahan ini sedang diperhatikan, bukan oleh Luna, tapi oleh orang-orang yang diam-diam mempercayainya. Dan tanpa disadari Nani, seni menahan diri itu bukan hanya melindunginya dari luka. Ia sedang menyiapkan dirinya untuk hari ketika suara tidak lagi menentukan segalanya. Luna tidak merasa dirinya marah. Ia menyebutnya tegas, menyebutnya standar tinggi, menyebutnya cara agar semuanya berjalan cepat. Dalam pikirannya, suara keras adalah bagian dari tanggung jawab. Kalau ia tidak menekan, semua akan melambat. Kalau ia tidak mengingatkan dengan keras, orang-orang akan lengah. Ia terbiasa melihat wajah-wajah yang menunduk. Bagi Luna, itu tanda kendali. Awalnya, marah adalah alat. Ia dipakai seperlunya, dikeluarkan saat target meleset atau disiplin goyah. Namun perlahan, tanpa ia sadari, alat itu menjadi kebiasaan. Nada tinggi muncul bahkan sebelum masalah benar-benar dipahami. Luna tidak lagi mendengar keseluruhan kalimat. Ia memotong di tengah. Ia menyimpulkan lebih cepat dari yang diperlukan. Baginya, kecepatan adalah keunggulan, meski seringkali mengorbankan ketepatan. Ia jarang bertanya, mengapa ini terjadi? Yang lebih sering muncul adalah, siapa yang salah? Di ruang kerjanya, pintu sering tertutup. Bukan karena ia butuh privasi, tapi karena ia lelah dengan penjelasan yang dianggapnya bertele-tele. Ia lebih nyaman dengan perintah satu arah, jelas, cepat, tidak bisa dibantah. Tanpa Luna sadari, orang-orang mulai menyesuaikan diri. Mereka tidak lagi membawa ide, hanya laporan. Tidak lagi memberi masukan, hanya pembenaran. Masalah disembunyikan sampai benar-benar tak bisa ditutup lagi. Dan setiap kali itu terjadi, suara Luna kembali naik. Siklus itu berulang, menguatkan dirinya sendiri. Luna percaya ia sedang menjaga kualitas. Padahal, yang ia jaga hanyalah ilusi kendali. Ia tidak melihat bagaimana kepercayaan mulai menguap, bagaimana hormat berubah menjadi takut, lalu menjadi jarak. Nani termasuk yang paling sering ia tegur. Bukan karena Nani paling buruk, justru sebaliknya. Nani tidak melawan, tidak berargumen panjang. Diamnya dianggap ketidakmampuan, padahal itu pilihan. Dalam hati kecil Luna, ada kepuasan samar setiap kali ia menegur di depan umum. Ia merasa posisinya ditegaskan, wibawanya dikukuhkan. Ia tidak menyadari bahwa wibawa sejati tidak pernah lahir dari ketakutan yang dipamerkan. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada perlawanan. Semua tampak berjalan normal. Namun di balik rutinitas itu, sesuatu mulai aus. Marah yang terus dipakai kehilangan ketajamannya. Suara yang terlalu sering dinaikkan berhenti didengar. Dan disitulah karma mulai bekerja, bukan dengan menjatuhkan Luna sekaligus, melainkan dengan membiarkannya terus berbicara di ruang yang semakin sepi.
Tidak ada yang runtuh tiba-tiba. Yang terjadi justru sebaliknya, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Jadwal rapat tetap padat, email tetap mengalir, target tetap dituliskan dengan huruf tebal. Namun di balik itu, hasil mulai terasa berbeda. Proyek pertama terlambat bukan karena malas, tapi karena informasi datang setengah-setengah. Proyek berikutnya melenceng bukan karena bodoh, tapi karena orang-orang berhenti bertanya. Mereka memilih menebak daripada mendengar suara Luna meninggi. Luna menyadari angka-angka itu, tapi tidak segera memahami penyebabnya. Kenapa tidak ada yang bilang dari awal? Suaranya kembali mengisi ruangan. Tidak ada yang menjawab dengan jujur. Yang ada hanya penjelasan aman, kalimat yang sudah dipoles agar tidak memancing kemarahan. Di titik itu, Luna mulai merasa lelah dengan timnya. Ia mengira masalahnya ada pada kualitas orang-orang. Ia tidak melihat bahwa yang hilang bukan kemampuan, melainkan keberanian untuk bicara. Ruang rapat yang dulu sunyi karena takut, kini sunyi karena jarak. Di salah satu rapat lintas divisi, Luna mempresentasikan rencana dengan penuh keyakinan. Ia berbicara panjang, tegas, dan cepat. Ketika selesai, tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi, tidak ada perlawanan. Dulu, itu akan ia anggap kemenangan. Kini, entah mengapa, ia merasa seperti berbicara sendirian. Beberapa hari kemudian, atasannya memintanya duduk. Tidak ada nada tinggi di ruangan itu. Tidak ada teguran terbuka. Hanya pertanyaan yang dilontarkan pelan, tentang alur kerja, tentang komunikasi, tentang kenapa timnya tampak patuh tapi tidak progresif. Luna menjawab seperti biasa, tegas, yakin, defensif. Ia keluar dari ruangan itu tanpa dimarahi, namun dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak cukup. Sementara itu, tanpa banyak kata, Nani mulai sering didatangi rekan-rekan kerja. Mereka bertanya bukan karena Nani paling pintar, tapi karena ia mau mendengarkan. Ia menjawab pelan, jelas, tanpa menghakimi. Nani tidak mengumumkan apapun. Ia bahkan tidak sadar bahwa posisinya perlahan berubah. Ia hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan, bekerja rapi, menjelaskan dengan tenang, membantu tanpa pamer. Retakan itu kecil, nyaris tak terlihat. Namun ia nyata, dan di dunia yang dibangun dari suara, retakan seringkali bermula dari keheningan. Kepercayaan tidak datang sebagai penugasan resmi. Ia datang sebagai kebiasaan kecil yang berulang. Awalnya, hanya satu orang yang bertanya pada Nani. Tentang format laporan, tentang alur kerja, tentang cara menjelaskan sesuatu tanpa memancing amarah. Nani menjawab seperlunya, tidak lebih. Ia tidak ingin terlihat mengambil peran siapapun. Namun kebiasaan punya cara sendiri untuk tumbuh. Orang lain mulai menyusul. Mereka datang bukan di jam rapat, tapi di sela-sela pekerjaan. Bertanya dengan nada pelan, seolah takut suara keras akan muncul tiba-tiba. Nani mendengarkan, menjelaskan, lalu kembali ke mejanya. Ia tidak memberi solusi instan. Ia tidak menjanjikan apapun. Ia hanya memastikan satu hal, orang yang berbicara padanya merasa aman untuk menyelesaikan kalimatnya. Tanpa disadari Nani, itu langka. Di lingkungan yang terbiasa dengan tekanan, ketenangan menjadi nilai. Dan nilai itu menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Nama Nani mulai disebut bukan di depan, tapi di belakang, bukan sebagai gosip, melainkan sebagai rujukan. Coba tanya Nani. Nani biasanya ngerti. Kalau Nani yang jelasin, lebih jelas. Kalimat-kalimat itu tidak pernah sampai ke telinganya secara utuh. Ia hanya merasakannya lewat perubahan kecil, email yang ditembuskan,
diskusi yang melibatkan namanya, kepercayaan yang muncul tanpa permintaan. Luna tidak langsung menyadari perubahan ini. Ia masih melihat Nani sebagai bawahan yang diam, yang jarang membantah, yang mudah ditegur. Ia tidak tahu bahwa diam Nani kini memiliki bobot. Suatu hari, dalam rapat kecil, seseorang menyebut pendapat Nani sebelum Luna sempat bicara. Hanya satu kalimat diucapkan hati-hati. Luna mengangguk tanpa komentar. Tidak ada teguran, tidak juga pujian. Namun bagi Nani, itu terasa besar. Ia tidak merasa menang. Ia juga tidak merasa naik. Ia hanya merasa diakui dengan cara yang tidak mengharuskannya menjadi orang lain. Di rumah, malam itu, Nani menyadari satu hal yang membuat dadanya hangat. Ia tidak lagi merasa sendirian di kantor. Ia masih berhati-hati, masih menahan diri. Tapi kini ia tahu, ketenangannya bukan kelemahan. Ia adalah tempat singgah. Dan tanpa pernah ia rencanakan, Nani sedang berjalan menuju ruang yang lebih lapang, bukan dengan suara keras, tapi dengan kehadiran yang tidak bisa diabaikan. Luna tetap berbicara seperti biasa. Nada suaranya masih tegas. Kalimatnya masih penuh perintah. Ia masih memulai rapat dengan daftar kesalahan dan menutupnya dengan instruksi. Dari luar, tidak ada yang berubah. Namun di dalam ruangan, sesuatu telah bergeser. Orang-orang mendengar, tapi tidak lagi menyimak. Mereka mencatat, tapi tidak menyerap. Mereka mengangguk, tapi tidak benar-benar bergerak. Bukan karena membangkang, melainkan karena suara Luna telah kehilangan makna. Instruksi diikuti secara literal, tanpa inisiatif. Masalah diselesaikan sebatas permukaan. Tidak ada lagi upaya untuk berpikir lebih jauh, karena berpikir terlalu jauh berarti harus bicara, dan bicara berarti membuka diri pada risiko. Luna merasakan penurunan itu, meski belum bisa menamainya. Kenapa hasilnya begini lagi? Suaranya meninggi, seperti refleks. Tidak ada jawaban yang menjelaskan akar masalah. Yang ada hanya kalimat aman, sudah sesuai arahan. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terdengar seperti pembelaan, melainkan dinding. Di salah satu rapat penting, Luna berbicara lebih lama dari biasanya. Ia mengulang poin, menaikkan nada, berharap tekanan akan menghasilkan respons. Namun yang ia temui justru keheningan yang berbeda, bukan keheningan takut, melainkan keheningan kosong. Di sudut ruangan, Nani duduk dengan sikap yang sama seperti dulu. Tenang, rapi, tidak menonjol. Bedanya, kini beberapa orang menoleh padanya setelah Luna selesai bicara. Bukan untuk menantang, hanya untuk memastikan pemahaman. Luna menangkap gerakan itu, sekilas, cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang terlepas dari genggamannya. Bukan jabatan, bukan wewenang. Sesuatu yang lebih halus, pengaruh. Untuk pertama kalinya, Luna menyadari bahwa ia harus mengulang perintahnya agar diikuti. Dulu, satu kalimat cukup. Kini, suaranya perlu diperkeras agar tidak menguap. Dan disitulah ironi itu muncul, semakin tinggi nadanya, semakin rendah dampaknya. Luna pulang lebih larut malam itu. Bukan karena pekerjaan menumpuk, tapi karena pikirannya penuh. Ia duduk di dalam mobil tanpa menyalakan mesin. Suaranya masih bergema di kepalanya, tapi tidak ada yang menjawab. Sementara itu, di meja kerjanya, Nani menutup laptop dengan perasaan yang tidak ia rayakan. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lelah dengan cara yang lebih ringan. Karena karma tidak selalu datang sebagai kehilangan jabatan. Kadang ia datang sebagai kehilangan pendengar. Dan pada hari-hari itulah, Luna mulai kehilangan suaranya, bukan di tenggorokan,
melainkan di hati orang-orang yang dulu ia kuasai. Kesadaran jarang datang dengan ledakan. Ia datang pelan, seringkali saat tidak lagi ada yang bisa disalahkan. Luna mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Dari rapat yang berakhir terlalu cepat. Dari email yang dibalas seperlunya. Dari tatapan orang-orang yang kini lebih sering menghindar. Bukan karena takut, tapi karena tidak lagi berharap. Ia masih memimpin, masih memberi arahan. Namun ia juga mulai merasa sendirian di tengah timnya sendiri. Suatu sore, Luna duduk lebih lama di ruang kerjanya. Pintu tertutup, bukan untuk menghalau orang lain, tapi karena ia tidak tahu harus memanggil siapa. Di kepalanya, ia mengulang percakapan-percakapan lama, nada tinggi, kalimat potong, teguran di depan umum. Dulu, semua itu terasa perlu. Kini, semuanya terdengar kasar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk pertama kalinya dengan jujur, kapan terakhir kali aku benar-benar mendengarkan? Jawabannya tidak datang. Di hari yang sama, Luna melihat Nani berbincang dengan dua rekan kerja. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada gestur dramatis. Mereka berdiri melingkar, berbicara pelan. Ketika Nani menjelaskan sesuatu, yang lain mengangguk, bukan karena terpaksa, tapi karena paham. Luna memperhatikan dari jauh. Ia ingin memotong, ingin masuk, ingin kembali memegang kendali. Namun ada sesuatu yang menahannya. Mungkin lelah, mungkin kesadaran bahwa suaranya tidak lagi memiliki tempat di percakapan itu. Beberapa hari kemudian, Luna memanggil Nani. Bukan ke ruang rapat, bukan juga dengan nada perintah. Ia hanya meminta waktu sebentar. Percakapan mereka singkat, tidak ada pembelaan panjang, tidak ada tudingan. Luna tidak meminta maaf secara eksplisit. Ia hanya berkata, pelan dan jujur, aku mungkin terlalu sering bicara. Nani mengangguk. Ia tidak menambahkan apapun. Ia tahu, tidak semua kesadaran perlu ditanggapi dengan nasihat. Kadang, cukup dengan tidak menyangkal. Untuk pertama kalinya, Luna tidak meninggikan suara. Dan untuk pertama kalinya, Nani merasa percakapan itu setara. Kesadaran itu memang terlambat. Beberapa jarak tidak bisa ditutup kembali. Beberapa kepercayaan tidak bisa dipanggil pulang hanya dengan satu kalimat. Namun bagi Luna, itu cukup untuk memulai sesuatu yang baru, meski kecil, meski sunyi. Dan bagi Nani, itu cukup untuk melangkah ke depan tanpa membawa dendam. Karena ia telah belajar satu hal penting, tidak semua luka perlu dibalas agar bisa sembuh. Waktu tidak menghapus segalanya, tapi ia menata ulang. Beberapa bulan berlalu, ruang kerja tidak banyak berubah, meja yang sama, lampu yang sama, rutinitas yang nyaris serupa. Namun cara orang-orang bergerak di dalamnya terasa berbeda. Lebih pelan, lebih hati-hati, seperti belajar kembali berjalan tanpa harus saling menginjak. Luna tidak lagi memimpin dengan suara. Ia masih berbicara, tentu. Tapi kini lebih sering bertanya. Lebih sering menunggu jawaban. Kadang-kadang, ia diam terlalu lama, seolah memastikan bahwa keheningan itu aman. Ia tidak menjadi atasan yang sempurna. Ia hanya menjadi manusia yang sadar bahwa kekuasaan tanpa empati adalah kebisingan. Nani, di sisi lain, tidak berubah menjadi sosok yang mencolok. Ia tidak naik pangkat secara dramatis. Tidak ada pengumuman besar tentang jasanya. Namun sesuatu di sekitarnya bergerak ke arahnya. Rekan kerja datang meminta pendapat. Proyek berjalan lebih rapi ketika ia terlibat. Dan suatu hari, tanpa seremoni, idenya dipakai sebagai acuan. Bukan karena ia paling lantang, tapi karena ia paling mendengar.
Nani belajar bahwa suaranya tidak perlu ditinggikan untuk berarti. Ia telah melewati masa ketika ia ingin membuktikan diri. Kini, ia memilih cukup. Suatu sore, Luna dan Nani berjalan keluar kantor hampir bersamaan. Tidak ada percakapan panjang, hanya anggukan kecil. Tidak canggung, tidak pula akrab, cukup saling mengakui. Di luar gedung, suara kota menyambut mereka. Klakson, langkah kaki, percakapan acak. Dunia terus berjalan, tanpa peduli siapa yang dulu berteriak paling keras. Nani melangkah pergi dengan perasaan ringan. Ia tidak membawa dendam, juga tidak membawa keinginan untuk diingat. Ia hanya membawa dirinya sendiri, utuh, tenang, dan tidak lagi takut pada suara siapapun. Karma tidak selalu berbentuk hukuman. Kadang ia hadir sebagai pelajaran. Kadang ia datang sebagai kesempatan untuk berubah. Dan di antara suara yang pernah meninggi dan keheningan yang pernah menyakitkan, Nani menemukan satu kebenaran sederhana. Suara yang paling kuat adalah suara yang tidak perlu ditinggikan.